Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Imun, balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tes-tes laboratorium untuk COVID-19. Nah, adapun subtopiknya, yaitu yang pertama, kita overview-nya kita akan bahas protokol-protokol laboratorium untuk penanganan COVID-19, kemudian lanjut ke tes-tes hematologi dan juga kimia kliniknya, rapid diagnostic test, dan yang terakhir kita akan bahas tentang seluk-beluk PCR. Nah, yang pertama yaitu tentang protokol laboratorium. Jadi ini saya kutip dari usulan panduan pemeriksaan lab oleh PDS Patklin ya. Setidaknya mereka mengusulkan ada 4 protokol yang harus dilakukan dalam menangani pasien COVID. Yang pertama yaitu screening ya. Ini tentu jelas untuk menyaring pasien-pasien yang mungkin adalah pasien COVID ya. Jadi setelah di-screening dan dicurigai, maka dilakukan diagnosis untuk memastikan apakah pasien tersebut benar-benar COVID-19. Nah, setelah didiagnosis, kemudian ada monitoring ya untuk melihat perkembangan atau pemantauan dari perkembangan penyakitnya, dan yang terakhir tentunya untuk surveillance-nya. Nah, kita masuk ke screening ya. Jadi screening ya, adapun ini beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan. Di sini yang diusulkan adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang dimungkinkan dilakukan di rumah sakit maupun puskesmas-puskesmas ya. Ini pemeriksaan yang umum seperti hitung leukosit ya. Jadi hitung leukosit ini biasanya normal ataupun sedikit menurun. Kenapa dikatakan normal? Karena di sini bisa kita lihat bahwa absolut limfosit count-nya itu akan menurun, sementara neutrofilnya itu naik. Jadi kita tahu bahwa leukosit itu kan terdiri dari 2 unsur besar yang banyak ya, yaitu limfosit dan juga neutrofil. Nah, ketika neutrofil naik sedangkan limfosit turun, otomatis ini akan saling menormalkan gitu. Jadi bisa normal, bisa menurun. Kemudian untuk neutrofil limfosit rasio ini biasanya naik ya, jelas karena ini merupakan perbandingan antara neutrofil dan limfositnya. Jika limfosit menurun dan neutrofil meningkat, maka NLR-nya akan semakin meningkat tentunya. Nah, kemudian selanjutnya ada untuk kimia kliniknya bisa menggunakan pemeriksaan CRP ya. CRP ini biasanya meningkat, yaitu lebih dari 10 mg per liter. Tentu saja karena ini merupakan protein fase akut yang mana sangat dibutuhkan pada saat inflamasi. Kalau untuk infeksi bakteri sendiri ya kita tahu CRP ini berfungsi untuk aktivasi komplement tentunya. Tapi kalau untuk virus sendiri dia berfungsi itu untuk meningkatkan fagositosis ya. Efek-efek fagositosis dari sel-sel fagosit, kemudian bakteri meningkatkan aktivasi natural killer, kemudian kemotaksisnya, dan lain-lain. Kemudian untuk molecular testing bisa melakukan tes cepat molekuler ya, yang saat ini sudah dipakai di beberapa daerah. Kemudian bisa menggunakan real-time PCR, kemudian rapid diagnostic testnya bisa menggunakan tes antigen maupun antibody. Nah, antigen ini juga sudah beberapa beredar di daerah-daerah. Nah, untuk diagnosisnya sebenarnya pada umumnya sama, hanya saja di sini untuk memastikan harus dibarengi dengan klinisnya dan juga ditambah dengan kombinasi dari rapid test dan molecular testing. Jadi di sini tidak hanya satu saja yang tadi di screening, tapi di sini harus dibarengi dua-duanya untuk lebih meyakinkan gitu. Nah, untuk monitoringnya sendiri di sini dilakukan pemantauan ya. Tentunya ini dilakukan oleh dokter ya, dokter patologi klinik maupun dokter paru. Saya nggak ngerti. Yang jelas untuk ranah labnya sendiri tuh lebih ke sini. Jadi untuk complete blood count-nya tetap, CRP-nya nah ini bisa diganti dengan procalcitonin juga. Kemudian ada tambah ferritin bisa, kemudian analis gas darah ya. Tentu ini penting karena kita tahu pada penderita COVID yang berat itu dia punya paru-paru kan sudah terisi cairan, otomatis untuk memompa gas ke seluruh tubuh itu sudah berkurang, sehingga gas yang ada pada arteri ataupun oksigennya itu sudah berkurang. Jadi ini bisa dibuat untuk pemantauan. Kemudian ada tes elektrolit, kemudian tes tambahannya seperti hemostasis juga penting, kemudian fungsi ginjal, fungsi hati, dan tes-tes yang terkait dengan penyakit komorbidnya seperti glukosa ya. Kemudian juga PCR tentunya. Nah, untuk surveillance-nya bisa dikombinasikan rapid test antibody dengan PCR. Nah, ini adalah alur untuk screening pasien yang
diajukan oleh PDS Clean ya. Tentunya yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan lab dasar seperti complete blood count, kemudian kimia klinik, dan juga radiologi. Nah, jika ini tidak mengarah pada COVID, maka kita tetap melakukan PHBS dan juga physical distancing. Tapi jika ini mengarah ya, sesuai dengan ciri-cirinya, maka kita bisa melakukan dua pemeriksaan, bisa rapid test antibody maupun pemeriksaan molekuler. Bila bila pemeriksaan molekuler tidak tersedia, maka kita bisa melakukan rapid test antibody saja. Dan jika pemeriksaannya negatif, ini wajib diulang 10 hari lagi, teman-teman, karena kita tahu bisa jadi pada saat dia pemeriksaan antibodinya itu belum terbentuk, artinya masih fase awal dia terinfeksi. Karena bisa saja ketika dia terinfeksi ya fase-fase akut ini sudah bekerja, tapi antibodinya mungkin belum, karena memang ini adalah pertahanan adaptifnya yang hanya akan muncul pada hari-hari ke-5, 7, bahkan sampai ke hari ke-14. Nah, jika ini positif, maka wajib dikonfirmasi oleh PCR. Dan jika negatif, ya ini tentu bukan COVID ya. Nah, jika kita melakukan PCR dan negatif 2 kali berturut-turut, maka itu bukan COVID. Kenapa harus 2 kali? Karena teman-teman, tes PCR ini rawan negatif palsu, terutama pada sampel-sampel nasofaring itu, karena kalau saya tidak salah ingat dia punya sensitivitas hanya sekitar 50-70% untuk sampel nasofaring, jadi harus 2 kali. Dan jika 2 kali itu negatif, maka dia bukan COVID. Dan jika positif, maka dia sudah jelas terkonfirmasi COVID-19, karena di sini sudah positif juga. Adapun korelasinya dengan keluhan ataupun gejala, jika tanpa keluhan ataupun gejala ya, ini kita bisa isolasi mandiri saja. Kemudian jika gejalanya ringan, ya bisa isolasi mandiri. Dan jika gejalanya sedang atau berat, nah ini tergantung manajemen rumah sakitnya juga. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Selanjutnya kita lanjut pada pemeriksaan hematologi dan juga kimia kliniknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.